Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Tumorang. Dalam motivasi iman hari ini saya akan berbicara pilih yang mana. Ya, kita baca dulu dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dalam hidup kita selalu diperhadapkan atau ditentukan untuk memilih. Setiap pilihan yang kita pilih, tentunya itu juga yang akan menentukan hasil yang akan kita terima, yang akan kita raih dalam hidup kita. Saudara kekasih, dalam cerita ini Daniel juga diperhadapkan dengan keadaan di mana dia harus memilih. Keberhasilan yang dimiliki oleh Daniel, keberhasilan yang dinikmati oleh Daniel membuat para petinggi atau juga para wakil-wakil raja yang ada di kerajaan Babel, yang ditetapkan Raja Babel waktu itu yaitu Darius. Ketika dia menetapkan orang-orang untuk mewakili dia sebagai wakilnya sebanyak 120 orang, dan untuk memimpin yang 120 orang ini juga Darius memilih 3 orang, dan salah satu di antaranya adalah Daniel. Ini membuat orang-orang Babel pada waktu itu menjadi iri kepada keberhasilan Daniel. Bagaimana tidak? Daniel hanyalah seorang pendatang. Bahkan dia datang ke Babel sebagai tawanan. Tapi kok bisa dia menduduki posisi yang tinggi? Bahkan dia ada di posisi 3 terpenting dalam kerajaan Babel setelah Raja Darius. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah posisi atau kedudukan istimewa. Daniel hanya seorang pendatang yang datang sebagai tawanan, tapi keberhasilan yang dia miliki karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya, karena perkenanan Tuhan dalam hidupnya, membuat dia ada di posisi itu. Dan itu juga membuat orang-orang Babel, orang-orang yang dekat dengan raja menjadi iri. Mereka iri, mereka merasa kok Daniel memimpin kami gitu. Bayangkan yang 120 wakil raja itu dipimpin oleh 3 orang. Artinya 1 orang membawahi 40 orang. Daniel membawahi 40 orang pastinya. Dan orang-orang ini mulai iri, mulai tidak berterima dengan kondisi ini, dengan keadaan ini. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa iri yang dimiliki oleh para wakil-wakil raja ini, mereka mulai membuat sebuah siasat, kesepakatan bagaimana mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Ketika mereka berusaha mencari kesalahan Daniel, mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Lalu mereka berbicara satu dengan yang lain dan berkata, kita tidak akan menemukan hal apapun yang salah dari Daniel, kecuali satu hal, dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata keberhasilan Daniel juga adalah ditentukan kejujuran yang dia miliki. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang tidak melakukan kesalahan ketika dia menjabat. Dan yang menjadi permasalahannya bagi orang Babel, yang bisa ditentukan sebagai kesalahan hanya ibadahnya. Itulah sebabnya mereka membuat kesepakatan, bersiasat membuat kesepakatan untuk semua orang yang ada di kerajaan Babel, termasuk orang-orang wakil-wakil raja ini, tidak boleh meminta kepada Allah, tidak boleh meminta kepada dewa, kepada siapapun, kecuali kepada raja. Ini mereka sepakati. Lalu mereka bersama-sama datang bergegas kepada raja dan menyampaikan kesepakatan ini, lalu meminta raja untuk membuat ini menjadi sebuah aturan atau undangan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu raja membuat ini menjadi sebuah aturan.
Dan hukumannya bagi orang yang melanggar adalah dilemparkan ke gua singa. Demi didengar Daniel, firman Tuhan mengatakan, demi didengar Daniel peristiwa ini, demi didengar Daniel bahwa undang-undang ini sudah dibuat dan ditetapkan oleh raja. Yang menarik, Daniel punya pilihan. Kalau Daniel memilih untuk nyaman, dia memilih taat saja, tidak datang beribadah, tidak berdoa, tidak datang kepada Tuhannya untuk meminta petunjuk kepada Tuhannya, tapi dia menuruti apa yang menjadi aturan, dia aman. Dia tidak akan menghadapi masalah. Tapi Daniel, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mencatat, Daniel memilih untuk taat kepada ibadahnya. Dia berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan, dia tetap berdoa 3 kali sehari dia lakukan berdoa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ini membuat dia ada di posisi keadaan yang tidak nyaman secara daging. Kenapa? Dia diancam akan dihukum. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Daniel sedang datang ke rumahnya dan mau berdoa, mereka bergegas ikut menyusul dari belakang. Mereka menemukan Daniel sedang berdoa. Firman Allah berkata, ketika Daniel sedang berdoa, mereka menemui Daniel sedang berdoa, lalu mereka kembali bergegas menghadap raja, baru melaporkannya kepada raja bahwa Daniel meminta kepada dewanya, tidak kepada raja. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, kalau Daniel mau memilih aman, dia akan memilih taat kepada aturan itu. Tapi ini tidak. Daniel lebih memilih taat kepada Tuhan. Daniel lebih memilih taat kepada ibadahnya. Dan justru ketika Daniel memilih taat kepada Tuhannya, taat kepada ibadahnya, justru saat-saat seperti itulah Daniel bisa memperkenalkan Tuhannya kepada orang-orang Babel, kepada orang-orang yang ada bersama-sama dia saat itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan kita juga hari-hari ini diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Saudara memilih mana? Kita memilih yang mana? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana pandemi COVID-19 ini membuat orang menjadi takut. Kalau mau aman, kita di rumah saja katanya. Ya, kita di rumah saja. Kalau mau aman, beribadah di rumah saja. Ya, kita beribadah di rumah saja. Selama ini sudah dilakukan beribadah di rumah saja. Tapi di tengah-tengah keadaan ini yang sudah semakin berkembang, lalu mulai muncul di beberapa daerah sudah terjadi atau sudah mulai diberlakukan new normal seperti itu. Lalu orang-orang mulai datang beribadah. Tapi masih begitu banyak orang yang tidak mau datang beribadah dengan alasan takut tertular atau takut ini dan sebagainya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga sebuah pilihan. Kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan yang tentunya kita harus menetapkan dan menentukan pilihan kita. Saudara kekasih, kita memilih untuk aman aja, tidak mau mengambil resiko dan sebagainya misalnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau saya mau katakan, ini hanya sebuah alasan klasik bagi orang banyak, sehingga mereka bilang, kita takut ke gereja, kita takut beribadah, takut tertular dari orang, takut menularkan kepada orang. Tapi justru kita melihat hari-hari ini, orang ketika ke pasar tidak memikirkan hal itu. Di beberapa daerah, di beberapa tempat, teman-teman beberapa orang teman bercerita begini, oh kalau di gereja alasannya takut virus corona, tapi ketika di warung, ketika di lapo, ketika di tempat-tempat tongkrongan, orang tidak peduli tuh mengenai virus corona dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya alasan klasik bagi orang-orang tertentu.
Tapi saya mau katakan bagi kita hari ini, pilihanmu akan menentukan hasil yang akan kau terima. Daniel memilih dia lebih taat kepada Allah, taat kepada ibadahnya, daripada mengikuti aturan yang dibuat sebenarnya untuk menjebak dia. Dia lebih memilih taat kepada Allah, maka hasilnya apa? Dia melihat hal besar terjadi dalam hidupnya. Ketika Daniel dibuang ke gua singa, bayangkan singa itu bungkam, tidak memakan Daniel. Tapi ketika raja mengangkat Daniel, setelah keesokan harinya Daniel ditarik keluar, dibawa keluar. Lalu orang-orang yang berniat jahat tadi, yang punya siasat untuk menjebak Daniel tadi itu, dia ditangkap lalu dilemparkan ke gua singa. Firman Allah mencatat belum lagi orang itu sampai di tanah, sudah disambar sama singanya. Wow, luar biasa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi kita hari ini, ketika kita lebih memilih hidup benar, ketika kita lebih memilih hidup taat kepada Tuhan, di saat itulah kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita lebih memilih untuk taat kepada Tuhan, ketika kita lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan, ketika kita lebih memilih untuk hidup di dalam kebenaran, di saat itulah justru kita akan memperlihatkan kepada orang siapa Allah yang kita sembah, yang akan terus membela hidup saudara dan saya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kita hari-hari ini, orang-orang percaya lebih memilih posisi aman daripada taat kepada Tuhan. Agar posisi tidak terusik, tidak apa-apa, kita kompromi sedikit-sedikit. Sedikit banyak sama, itu pelanggaran. Daripada kita dikirain sok rohani, nggak apa-apa, kita kompromi saja. Daripada nanti kita tidak nyaman karena kita di tengah-tengah orang yang mayoritas, kita ini adalah minoritas, lalu kita mulai berkata nggak apa-apa, kita kompromi saja. Itu adalah hal yang tidak tepat. Tapi hal yang tepat yang kita lakukan adalah harus memilih taat dalam kebenaran kita kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Dan percayalah, ketika engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan senantiasa menyertaimu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.